Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke, selamat bergabung dengan tutorial teknologi sediaan solid bersama saya, pembimbingnya. Di minggu pertama ini kita akan masuk ke percobaan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang master formula sediaan yang akan kita buat menjadi sediaan tablet. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat formula yang ada di buku petunjuk praktikum. Ini adalah formulanya. Saya hanya menyalinnya ke slide ini. Ada 4 formula. Yang pertama adalah formula A dengan komponen bahan-bahan penyusun formulanya adalah paracetamol 500 mg, laktose belum diketahui, solusi gelatin 10% cukupnya, amilum kering 3%, kemudian talkum dan magnesium stearat. Nanti kita akan kasih bobotnya. Kemudian yang formula B sama, solusi gelatinnya 7%, kemudian amilum keringnya 5%. Oke, ini yang formula A dan formula B. Sekarang kita lihat formula C dan formula D. Formula C sama buatnya, bahannya, zat aktifnya paracetamol 500 mg, bahan pengisinya laktose belum diketahui, tentunya akan kita cari nanti dengan perhitungan. Kemudian bahan pengikatnya adalah solusi gelatin 5% secukupnya. Kemudian bahan penghancurnya amilum 7%. Kemudian talek dan magnesium stearatnya belum diketahui. Nanti saya akan berikan. Formula yang keempat adalah formula D, sama paracetamol, ada laktose, solusi gelatin 5% cukupnya, amilum keringnya 10%. Talek dan magnesium stearatnya sama, belum ditentukan. Nanti akan saya tentukan. Oke, ini formulanya A, B, C, D. Ya, nanti kita akan latihan dengan satu formula. Kemudian yang formula berikutnya nanti ada latihan sendiri. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Saya lanjutkan. Tadi kita sudah melihat 4 formula sesuai dengan yang ada di petunjuk praktikum. Nanti ada beberapa yang akan saya tambahkan terkait dengan keempat formula tersebut. Sekarang kita melihat dari formula tadi, bisa kita simpulkan bahwa metode pembuatan tabletnya menggunakan granulasi basah. Nah, saya mereview sedikit bagaimana proses pembuatan tablet dengan metode granulasi basah. Yang pertama, silakan kita lihat di slide ini. Yang pertama, bahan obatnya atau zat aktifnya, kemudian ditambahkan bahan tambahan atau adjuvan, bahan pengisi misalnya, dan ditambah setengah bagian bahan penghancur, kemudian ditambah bahan pengikat, solusi gelatin misalnya, kemudian menjadi massa yang lembek, kemudian diayak sehingga menjadi butiran-butiran kecil, granul. Tentunya diayak dengan ayakan yang sesuai. Kemudian setelah itu dilakukan pengeringan, kemudian setelah kering
diayak kering dulu. Kemudian setelah itu masuk ke fase penambahan bahan eksternal, misalnya bahan pelicin, kemudian baru dilakukan kompresi sehingga keluar menjadi sediaan tablet. Inilah kurang lebih proses yang dilalui oleh sediaan tablet dengan metode granulasi basah, supaya kita mengerti dan paham sebelum saya masuk ke perhitungannya. Oke, sekarang saya ke slide berikutnya. Oke, saya masuk ke formula yang A. Jadi saya contohkan yang A ya. Nanti yang B, C, dan D bisa Anda kerjakan sendiri. Sekarang yang A, untuk menyelesaikan formula yang A, maka kita perlu menentukan beberapa hal. Kita harus menentukan berat tablet yang mau kita buat. Ya, saya ini menentukan bobotnya per tablet yang akan saya buat adalah 650 mg per tablet. Kemudian saya akan membuat 200 tablet ya, dengan zat aktif paracetamol 500 mg. Ingat, ini saya mencontohkan formula yang A. Saya ulangi formulanya, paracetamol 500 mg, laktosenya belum diketahui, solusi gelatin 10%-nya secukupnya, kemudian amilum keringnya 3%. Nah, ini yang saya tambahkan untuk talek dan magnesium stearat. Ini adalah fase eksternal. Saya kasih jumlah atau bobotnya 2% dengan perbandingan tentunya. Perbandingannya nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Ya, karena talek dan magnesium 2%, maka perhitungannya 2/100 dikali bobot tablet yang ingin dibuat 650 mg sama dengan 13 mg per tabletnya untuk talek dan magnesium stearat. Kedua-duanya membutuhkan 13 mg per tablet. Maka kalau saya membuat 200 tablet, maka saya harus kalikan 200 sehingga kebutuhannya 2,6 gram untuk talek dan magnesium stearat 2%. Oke, saya lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Untuk mengingatkan kembali, mungkin Anda sudah dapat di kelas, dalam formula sediaan solid atau tablet khususnya ada dua fase ya. Fase dalam atau internal dan fase luar atau eksternal. Fase internal itu bisa zat aktif, bahan pengisi, dan bahan pengikat, dan bahkan bisa setengah bagian bahan penghancur. Kemudian fase luar, bahan penghancur ya, dan bahan pelicin tentunya. Nah, ini ada dua fase. Nah, untuk membuat granul kita menggunakan fase internal tentunya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan fase eksternal yang dalam resep A ini ada magnesium stearat dan talek dan setengah bagian bahan penghancur atau amilum. Nah, magnesium stearat dan talek nanti akan kita variasi perbandingannya antara formula A, B, C, dan D. Nah, karena kita sedang membahas formula A, maka saya fokus di formula A. Tadi dalam formula saya kasih bobot talek dan magnesium stearatnya 2%. Perbandingannya sekarang saya berikan talek 9 bagian dan magnesium stearat 1 bagian. Artinya 9 berbanding 1. Nah, bagaimana cara menghitungnya?
Mari kita lihat di slide berikutnya. Bagaimana cara menyelesaikan resep A? Pertama-tama kita tentukan dulu jumlah bahan-bahan yang akan kita timbang untuk membuat 200 tablet. Oke, kita perhatikan tabel di slide ini. Ada kolom bahan, ada bobot dalam formula, kemudian jumlah kebutuhan bahan untuk 1 tablet, kemudian jumlah kebutuhan bahan untuk 200 tablet. Kita mulai dari bahan. Untuk paracetamol bobotnya 500 mg. Kalau saya ingin membuat 200 tablet, karena tadi kita merencanakan membuat 200 tablet, maka saya kalikan 200 sehingga menjadi 100 gram. Untuk laktose belum bisa kita ketahui, nanti di akhir setelah bahan-bahan yang lain sudah kita ketahui bobotnya. Kemudian solusi gelatin 10% nanti belakangan, masih saya kasih tanda tanya. Kemudian untuk amilum kering, ini amilum kita rencanakan masuk dalam fase internal dan fase eksternal, sama-sama setengah bagian. Ya, bobot amilum kering dalam formula 3%. Maka perhitungannya 3/100 dikali bobot 1 tablet yang kita rencanakan, sehingga menghasilkan 19,5 mg per tablet. Kalau saya kalikan 200 tablet menjadi 3,9 gram. Kemudian talek dan magnesium stearat tadi bobotnya adalah 2% dengan perbandingan yang saya tentukan adalah 9/1. Maka cara menghitungnya adalah untuk talek 9/10 dikali bobot 2% talek berbanding magnesium. Tadi yang sudah kita hitung 13 mg menghasilkan 11,7 mg per tablet. Kalau saya kalikan 200 tablet menjadi 2,34 gram untuk talak. Kemudian untuk magnesium stearat, karena dapat 1 bagian, maka 1/10 dikali 13 mg. Ya, ingat 13 mg ini tadi dari perhitungan 2% perbandingan talak dan magnesium stearat. Ya, hasilnya 31,3 mg per tablet. Kalau saya ingin membuat 200 tablet, maka saya kali 200 menjadi 0,26 gram. Inilah kebutuhan beberapa bahan yang ada di formula untuk menghasilkan 200 tablet. Oke, kita lanjut dulu untuk meningkatkan pemahaman kita. Oke, sebelum saya menghitung berapa kebutuhan solusi gelatin maupun laktosenya, ya kita hitung dulu kebutuhan amilum untuk fase internal maupun fase eksternal. Tadi sudah saya jelaskan, penambahan amilum sebagai bahan penghancur masuk ke dalam 2 fase. Setengah bagian akan kita gunakan di fase internal bersama bahan aktif, bersama bahan pengisi dan bahan pengikat, dan setengahnya adalah amilum. Kemudian setengahnya akan digunakan bersama bahan pelicin tentunya, yang disebut fase eksternal tadi. Oke, kalau gitu berapa kebutuhan untuk internalnya? Ya, kita bagi 2 saja. Karena tadi kebutuhan amilum untuk 200
tablet 3,9, maka setengahnya 1,95 masuk ke fase internal dan setengahnya masuk ke fase eksternal, sama-sama 1,95 gram. Nah, baru saya akan menghitung kebutuhan solusi gelatin. Nanti kita akan menambahkan kurang lebih 10 ml solusi gelatin sebagai bahan pengikat. Maka berapa gelatinnya kalau ditambahkan 10 ml misalnya? Kita ketahui bahwa 10% solusi gelatin artinya 10 gram dalam 100 ml. Maka dalam 10 mili ada berapa gram? Tentunya dengan perbandingan kita dapatkan dalam 10 ml ada 1 gram gelatin. Maka kita sudah mendapatkan bobot gelatin yang ada dalam resep A, yaitu 1 gram. Oke, maka jumlah laktusenya bisa kita dapatkan untuk 200 tablet. Caranya adalah 130 gram. 130 gram ini dari bobot tablet yang kita rencanakan 650 dikali 200, maka menjadi 130 gram. Dikurangi semua komposisi bahan-bahan yang ada dalam formula. Dikurangi 100 gram, ini adalah bobot paracetamol, kemudian 1 gram gelatinnya, kemudian 3,9 gram tadi adalah amilum, kemudian ditambah 2,6 gram itu adalah magnesium stearat berbanding talek. Sehingga kebutuhan laktusenya dalam formula A dapat kita ketahui menjadi 22,5 gram. Oke, kita lanjutkan. Oke, maka berapa penimbangan untuk bahan-bahan yang ada dalam formula? Oke, ini tetap saya bagi menjadi 2 fase. Massa internal adalah massa granul yang akan kita buat, artinya massa basah yang kita akan buat menjadi granul kering. Itu. Kemudian ada massa eksternal, ini adalah massa yang ditambahkan setelah granulnya jadi. Ya, jadi kalau granulnya jadi, baru ditambahkan massa eksternal. Biasanya massa eksternal itu talek, bahan pelicin intinya, misalnya talek berbanding magnesium stearat, atau bisa ditambahkan dengan setengah bagian bahan penghancur. Bahan penghancurnya dalam hal ini adalah amilum. Nah, massa internal dalam formula kita, zat aktifnya paracetamol 100 gram, laktose 22,5 gram sebagai bahan pengisi, kemudian bahan pengikatnya solusi gelatin 10% yang membutuhkan gelatin 1 gram karena kita tambahkan 10 ml solusio. Kemudian ditambah setengah bagian amilum 1,95 gram. Massa eksternal yang ada dalam formula ini adalah setengah bagian amilum 1,9 gram, 95 gram maksudnya, kemudian talkum 2,34 gram dan magnesium stearat 0,26 gram. Inilah kurang lebih yang akan kita siapkan untuk menghasilkan 200 tablet. Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi fase internalnya sudah, maka saya sudah menimbang bahan-bahan yang tadi yang termasuk dalam fase internal. Kemudian saya buat granulasinya. Dengan cara yang tadi saya ambil paracetamol, kemudian saya ambil bahan penghancur amilum,
kemudian saya ambil laktose sebagai bahan pengisi, kemudian saya tambahkan bahan pengikatnya kurang lebih 10 ml solusi gelatin, sehingga kemudian menjadi massa yang lembek. Kemudian saya ayak dengan ayakan tertentu, kemudian saya lakukan proses pengeringan tentunya. Setelah beberapa saat sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam petunjuk praktikum, saya dapatkan granulasi kering, kemudian saya ayak kering sehingga saya dapat fase granul yang kering. Nah, setelah itulah baru kita menambahkan fase eksternalnya. Dari perhitungan yang kita dapatkan di awal tadi, tentunya tidak serta-merta kita menimbang fase eksternalnya seperti hitungan tadi, karena bobot massa granulnya ada proses penyusutan karena proses pengeringan tadi. Nah, untuk menghitungnya bagaimana caranya? Oke, kita lihat di slide ini. Misalnya bahan pengikat yang ditambahkan dalam solusi gelatin 10% tadi 10 ml, berarti jelas gelatin yang dibutuhkan adalah 1 gram. Misalnya kemudian didapatkan berat granul kering. Ya, setelah kita mendapatkan granul tentunya dalam proses pengeringan, setelah diayak kita dapat 110 gram. Ini dikatakan adalah granul yang aktual, granul yang sebenarnya. Kemudian berat granul basah dalam fase internal, misalnya setelah kita timbang beratnya 125,45, saya setarakan menjadi 125 gram. Ini kita sebut adalah granul hitungan. Maka berapa jumlah fase eksternalnya, baik pelicin dan penghancur, yang sesungguhnya yang ditambahkan pada granul kering tadi untuk mendapatkan bobot tablet yang sesuai yang direncanakan. Caranya sebagai berikut. Caranya adalah tadi kita sudah menentukan massa eksternalnya itu setengah bagian magnesium stearat berbanding talek itu 2%, jumlahnya 2,6 gram. Ya, kita bisa menggunakan rumus untuk mengetahui berapa jumlah kebutuhan massa eksternal yang sesungguhnya, khususnya magnesium stearat dan talek. Rumusnya adalah granul aktual atau yang sebenarnya tadi dibagi eksternal aktual sama dengan granul hitung dibagi eksternal hitung. Oke, granul aktual yang kita dapatkan dari proses penimbangan granul kering tadi kita misalkan 110 gram, kemudian dibagi eksternal aktualnya yang ingin kita cari, kita kasih simbol X gram, sama dengan granul hitungnya tadi sudah kita tentukan bobotnya 125 gram, kemudian bobot eksternal hitung dari Mg stearat berbanding talek adalah 2,6 gram, sehingga kita dapatkan hasil 125 X gram sama dengan 286 gram, sehingga X gram sama dengan 286 dibagi 125. Maka kebutuhan yang sesungguhnya dari magnesium stearat dan talek yang sesungguhnya adalah 2,29 gram. Nah, maka dari 2,29 gram ini untuk talek berapa? Untuk magnesium stearat berapa? Karena perbandingannya sudah kita ketentukan 9 berbanding 1, maka talek bisa kita hitung
9/10 dikali 2,29 gram sama dengan 2,06 gram. Kemudian magnesium stearat 1/10 dikali 2,29 gram sama dengan 0,23 gram. Inilah kebutuhan sesungguhnya yang sebenarnya yang akan kita tambahkan dalam granul kering kita untuk mendapatkan bobot tablet yang kita inginkan. Nah, untuk bahan penghancur berapa? Kita lihat di slide berikut ini. Bahan penghancurnya sama. Rumusnya sama. Granul aktual dibagi eksternal aktual sama dengan granul hitung dibagi eksternal hitung. Ya, granul aktualnya tadi yang sebenarnya setelah kita timbang dari granul kering yang kita dapatkan adalah 110 gram misalnya. Ini misalnya loh, saya misalkan. Sesungguhnya nanti Anda timbang yang granulnya masing-masing sesuai formula. Kemudian dibagi X gram, ini eksternal aktual yang ingin kita cari. Kita kasih simbol X gram. Kemudian sama dengan granul hitungnya 125 gram dari hitungan tadi, maksudnya yang fase internal itu. Kemudian dibagi bobot eksternal hitung dari bahan penghancurnya, amilumnya tadi setengah bagian 1,95 gram. Maka hasilnya adalah 1,25 X gram sama dengan 214,5 gram. Sehingga X gramnya bisa diketahui 214,5 gram dibagi 125 gram. Hasilnya adalah 1,72 gram. Maka yang sesungguhnya yang dibutuhkan dalam formula ini untuk bahan penghancurnya adalah 1,72 gram. Oke, dengan kita dapatkan fase eksternal, baik itu magnesium stearat berbanding talek dan amilum setengah bagian, maka granul yang kita dapatkan tadi, yang kering tadi, bisa kita campur, kita mixing, kita blending, kita mixing sampai homogen dengan bahan-bahan eksternal ini, sehingga kemudian baru kita masukkan ke dalam cetakan tablet, sehingga dia menghasilkan tablet yang baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan kita di sesi diskusi, dan nanti akan saya berikan formula yang B, C, D untuk dikerjakan di rumah, ya tentunya di rumah dalam kondisi saat ini. Oke, saya akhiri dulu video pembelajaran ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.